Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yusuf Ibrahim akan memaparkan hasil tulisan saya yang berjudul Hamka dalam Silang Pandang Terhadap Tasawuf, sebuah pengkajian buku tasawuf modern. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf sebenarnya adalah sebuah pembahasan yang sangat ramai diperbincangkan dari zaman ke zaman, yang mana tasawuf atau kehadiran tasawuf ini telah membelah umat Islam menjadi beberapa kelompok dalam merespon adanya tasawuf. Yang pertama adalah kelompok yang pro terhadap tasawuf, yang mana tasawuf itu disandarkan kepada kemurnian akidah dan syariah yang benar, tanpa menambah atau memasukkan hal-hal lain di luar Islam. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang pro terhadap tasawuf, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya masuk unsur-unsur lain selain dari Islam, yaitu nanti biasanya berkaitan dengan filsafat, ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah anti terhadap tasawuf, di mana menurut kelompok ini tasawuf adalah salah satu pintu bid'ah terbesar yang ada di dalam sejarah Islam. Ajaran tasawuf hari ini menurut pandangan Hamka sebenarnya telah menyelisihi peran tasawuf atau inti pelajaran tasawuf yang sudah dipraktekkan oleh generasi terdahulu, yang mana para sufi hari-hari ini cenderung melepaskan diri dari pengaruh masyarakat, kemudian meninggalkan mereka dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kemajuan zaman ini. Padahal menurut Hamka seharusnya seorang yang bertasawuf haruslah turut serta hadir di masyarakat dan menularkan nilai-nilai tasawuf yang dia pelajari dalam bentuk amal, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Hamka juga mengkritik orang-orang yang bertasawuf, di saat yang sama juga mengkritik orang-orang yang anti terhadap tasawuf. Kemudian nanti lahirlah buku tasawuf modern. Pembahasan terkait dengan tasawuf ini dimaksudkan agar kita umat Islam juga memiliki pemahaman yang lebih luas sebelum akhirnya kita menentukan pilihan untuk memiliki dukungan terhadap tasawuf ataupun tidak terhadap tasawuf. Jadi kita mengikuti ranah pembahasannya sebelum membuat kesimpulan di akhir. Baik, pembahasan yang pertama berkaitan dengan definisi, kemudian fokus pengkajian tasawuf. Secara definisi, tasawuf tidak bisa dinisbatkan kepada satu kata, tetapi memang memiliki banyak sekali sumber kata. Ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata sifa yang berarti suci atau bersih. Kemudian suf yang berarti kain wol yang terbuat dari hewan ternak. Ada yang mengatakan juga sufah, yaitu selompok pelayan yang ada di Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan juga dengan sofiyah, soft dari kata soft atau barisan terdepan yang sangat bersungguh-sungguh, sangat memfokuskan dirinya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hamka juga bahwa tasawuf sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab. Ini dirujuk pada pandangan para ahli sejarah di modern ini, mengatakan bahwa sebenarnya tasawuf itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata theosophiae yang berarti ilmu ketuhanan. Dengan demikian tasawuf tidak memiliki definisi yang tetap, tidak memiliki definisi yang utuh yang mencakup semua hal pembahasan di dalamnya. Hal tersebut lantaran banyaknya versi yang melekat di dalam kata tasawuf. Adapun tasawuf memiliki beberapa pengkajian, yaitu hubungan antara iman atau akidah, Islam atau syariat, dan ihsan atau tasawuf. Ketiga ikatan ini haruslah saling berkaitan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Arba'in nomor 2. Kemudian berfokus kepada tazkiyatun nafs, yang mana ini juga merupakan salah satu tujuan dari bertasawuf, yaitu membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati yang ada. Kemudian zuhud, yang mana ini menjadi salah satu tata cara dalam membersihkan jiwa, yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara dunia yang melalaikan. Kemudian tasawuf juga berfokus kepada perbaikan adab dan juga akhlak. Nanti tasawuf memiliki beberapa cabang pembahasan atau pengkajian, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan juga tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki berfokus kepada perbaikan akhlak. Kemudian tasawuf amali fokus kepada perbaikan perbuatan kita atau ekstraksi dari pemahaman tasawuf kita. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman atau tasawuf falsafi, yang mana ini banyak sekali memasukkan unsur-unsur filsafat di dalam pelajaran tasawuf yang nanti menyebabkan huru-hara di dalam sejarah perjalanan umat Islam. Fase sejarah tasawuf di abad pertama, yaitu di zaman hidup Nabi Muhammad SAW, tidak dikenal istilah tasawuf, tapi lebih dikenal dengan istilah zuhud, yang mana di zaman itu belum ada sebuah
urgensi ya untuk membuat sebuah penamaan terhadap ilmu tertentu. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya ilmu tajwid, tidak ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu nahwu dan saraf dan seterusnya. Namun pada abad ketiga dan keempat mulailah para tokoh-tokoh menyusun pondasi-pondasi keilmuan dan menganggap penting sebuah penamaan ya. Dihitung mulai dari abad kedua ya, abad kedua, tiga dan keempat ketika masa setelah tabi'in, barulah kita umat Islam membuat penamaan-penamaan terhadap ilmu. Di sini para tokoh-tokoh Islam, para ulama-ulama Islam yang hanif menyusun struktur pondasi-pondasi keilmuan di dalam tasawuf. Pada abad keempat akhir dan abad kelima masuklah unsur-unsur filsafat di dalam dunia Islam dan secara tidak sadar juga masuk mempengaruhi ilmu tasawuf yang mana ini merupakan sebuah ilmu kerohanian di dalam Islam. Dan inilah kemudian muncul pergolakan ya, peperangan antara tasawuf ini apakah sebenarnya memang dari Islam atau tidak dari Islam lantaran adanya tambahan unsur-unsur filsafat di dalamnya. Kemudian pada abad ke-6 dan ke-7 atau fase yang keempat, mulailah para ulama-ulama yang hanif yang lurus bergerilya kembali membenarkan makna tasawuf yang sebenarnya, dan itu terus terjadi sampai dengan hari ini, dan konfrontasi antara kelompok pro tasawuf yang murni dan kelompok anti tasawuf terus terjadi sampai dengan hari ini. Kemudian dari segi kritik Hamka terhadap tasawuf yang mana ini merupakan pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini, kita mengutip sebuah ungkapan Hamka di sebuah bukunya Pandangan Hidup Seorang Muslim. Hamka berkata, adapun tasawuf yang suci dan murni bukanlah lari dari gelombang hidup. Tasawuf sejati adalah paduan untuk menempuh hidup. Tasawuf sejati bukanlah lari ke hutan, melainkan melebur ke masyarakat, ke dalam masyarakat, sebab masyarakat perlu akan bimbingan tasawuf yang sejati. Di sini Hamka mengkritik tasawuf yang justru menjauhkan diri dari masyarakat, ya, tidak terlibat dalam kehidupan masyarakat, memisahkan diri asik sendiri dengan kehidupan rohaninya, kemudian tidak menjadi atau tidak menghadirkan solusi kepada masyarakat. Padahal tasawuf itu juga diperlukan oleh masyarakat yang terus mengalami perkembangan zaman dan mungkin kemiskinan dalam sisi roh. Disinilah kemudian peran tasawuf dibutuhkan. Kemudian buku tasawuf modern dan karakteristiknya. Buku tasawuf modern ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan-tulisan Buya Hamka di rubrik bahagia dalam majalah Pedoman Masyarakat yang dipimpin sendiri oleh beliau. Di sini beliau mengkritik para pelaku sufi atau tasawuf yang cenderung tadi menjauh dari masyarakat dan tidak ikut dalam ritme kehidupan kemajuan modern. Ya, di sini Hamka memfokuskan perbaikan perbaikan tasawuf dengan pemahaman yang lebih baru, bahwa tasawuf dimaknai sebagai sebuah upaya ya untuk memperbaiki diri dan hati, dan juga memanifestasikannya dalam bentuk keseharian dan terlibat dalam masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Hamka juga mengajak para sufi agar tidak memisahkan diri dari kalangan masyarakat dan turut berkontribusi di sana. Dan tasawuf juga dipandang harusnya cocok dengan kebutuhan zaman dan bukan dikembalikan ke dalam zaman awal. Sebab kalau seandainya tasawuf itu dikembalikan maknanya ke dalam karakter masa lalu, maka manusia yang bertasawuf sebenarnya justru dipaksa untuk kembali ke masa lalu, padahal mereka sudah hidup di zaman yang berbeda. Kesimpulannya adalah sebenarnya tasawuf merupakan sebuah manifestasi hubungan akidah dan syariah. Bila akidah dan syariahnya benar, maka tasawuf akan murni dan suci, begitu juga dengan sebaliknya. Maka indikator kesesatan tasawuf atau kemurnian tasawuf adalah bagaimana pemahaman akidah dan syariahnya. Tasawuf berfungsi untuk mentazkiyah nafs, membersihkan jiwa dari berbagai penyakit hati, memperbaiki akhlak dan membangun hubungannya baik kepada Allah. Nah juga kemudian Hamka tidak serta-merta mendukung kelompok yang pro maupun yang anti terhadap tasawuf. Hamka terlebih dahulu melakukan sebuah upaya rekonsiliasi dengan semangat memurnikan makna tasawuf dan merujuknya ke dalam makna yang lebih modern sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dan para sufi atau pelaku tasawuf dapat turut serta berkontribusi menghadirkan solusi dari sekian banyak permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Walhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.